Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Memang kami memilih semboyan Rajanya Azimat karena Padepokan Sengkelat adalah salah satu padepokan spiritual dan supranatural yang berfokus dalam pembuatan azimat, khususnya azimat-azimat yang berbasis kodam untuk menyelesaikan beragam tantangan dan hajat keperluan manusia, utamanya dalam hal kerezekian. Baik teman-teman semua, hari ini Minggu 2 April 2023 jam 8 pagi, Mbak Wira ingin menyampaikan suatu percakapan Mbak Wira dengan salah satu klien yang unik dan menarik dan ini layak untuk disimak. Ingat teman-teman, ini adalah screen recorder atau perekam layar yang artinya video ini benar-benar tanpa editan, tanpa rekayasa, semua apa adanya ya, supaya jangan ada dusta di antara kita. Baik, ini dia percakapan Mbak Wira dengan salah satu klien, sebut saja dengan Mr. X, identitas klien Mbak Wira samarkan. Percakapan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 ya. Ini beliau mau sharing aja. Dulu kan saya pernah ngecek kodam dari Mbah Wira ke praktisi. Jadi beliau adalah pemahar salah satu azimat buatan Mbah Wira ya. Kala itu lumayan tua ya, 9.000 tahun ya. Jadi bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng juga. Kemudian beliau telah mengecekkan ke beberapa praktisi dan yang Mbah Wira tahu sendiri itu sudah 2 kali. Jadi yang pertama ke Jalak Paninggal, kemudian yang kedua ke praktisi yang beliau ceritakan. Jadi setidak-tidaknya beliau sudah mengecekkan azimat Mbah Wira ke 2 praktisi yang berbeda. Nah inilah teman-teman ya, Mbah Wira tegaskan lagi pentingnya sketsa. Ya, pentingnya sketsa itu seperti ini. Kenapa? Karena yang Anda beli itu adalah fisik emas. Ya, yang Anda beli fisik emas. Vessel azimat Mbah Wira terbuat dari emas murni. Yang Anda beli itu adalah fisik emas. Sedangkan kodam yang bersemayam di dalamnya itu nggak kelihatan. Anda nggak bisa melihatnya. Kecuali Anda sudah punya alatnya, ilmunya. Ya, bisa menerawang, itu baru Anda bisa melihat. Dan bisa menerawang sih ternyata nggak cukup. Nah ini nanti ceritanya bisa Anda simak. Jadi itulah kenapa sketsa sangat penting supaya Anda itu tahu bahwa yang aku beli ini benar-benar ada kodamnya. That's why semua azimat Mbah Wira ada sketsanya. Jelas ya, jadi motivasi tujuan Mbah Wira menyertakan sketsa dalam setiap azimat itu seperti ini. Wong yang sudah ada sketsanya saja masih sempat ditanyakan ke beberapa praktisi lain. Apalagi yang tanpa sketsa. Dan itu bukan hal yang baru ya, memang karakter manusia seperti itu, selalu curiga dan tidak percaya atas orang lain. Dan itu wajar. Mbah Wira bisa menormalkan dan Mbah Wira bisa mewajarkan. Kita lanjut. Jadi dulu kan saya pernah ngecek kodam dari Mbah Wira ke praktisi, beliau bilang kosong. Nah, praktisi ini juga jualan media. Nah, ini kalau klien ya, Mr. X ini hatinya goyah ketika dibilang kosong, pasti langsung balik ke Mbah Wira sambil marah-marah. Ini kok katanya ini kok kosong. Gimana? Saya kan udah beli. Kodamnya kemana? Penipuan ya? Saya minta uang saya kembali. Hal semacam itu bukanlah hal yang aneh dalam dunia pemaharan azimat berkodam. Karena yang namanya pembeli nggak bisa melihat kodamnya, itu wajar. Itulah kenapa Mbah Wira sering kali sampaikan bahwa sebelum Anda membeli, pastikan sudah percaya dulu dengan sellernya. Kalau belum percaya, lebih baik jangan membeli. Dan itu selalu Mbah Wira sertakan di setiap pemaharan azimat apapun. 1, aturannya ya. 1, nggak boleh minta mahar kembali apapun alasannya. 2, jangan memahar sebelum percaya. Ya, jangan pernah memahar sebelum percaya. 3, kalau masih ragu-ragu, ya sudah percaya sih Mbah, tapi ada keraguan sedikit termasuk di dalamnya, maka jangan sekali-kali memahar. Daripada rewel nanti di belakang. Dan itu selalu Mbak Wira tekankan, nggak apa-apa kehilangan klien. Daripada nanti dapat klien uang kecil terus rewelnya panjang. Ini betul-betul nggak menyenangkan. Gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah 3 aturan kalau memahar di Mbah Wira dan itu mutlak. Nggak bisa ditawar. Anda mau setuju dengan 3 aturan itu, silahkan baru memahar. Mbah Wira akan dikirimkan nomor rekening. Tapi kalau 3 itu ada 1 saja yang Anda nggak setuju, ya transaksi batal. Mbah Wira tidak mau mengirimkan rekening. Walaupun Anda memaksa sekalipun, ya Mbah Wira nggak akan mengirimkan rekening. Dan itu sudah sering berkali-kali terjadi. Banyak klien yang Mbah Wira tolak karena memang nggak siap dengan konsekuensinya. Yang 3 tadi itu. Ya, jadi jangan pernah memahar sebelum percaya. Ini sudah dilengkapi sketsa saja masih menimbulkan keraguan gitu. Apalagi kalau tidak dilengkapi dengan sketsa. Kita lanjut. Jadi azimat dari Mbah Wira diterawangkan ke praktisi lain, kemudian beliau bilang kosong. Ya nggak apa-apa, ya nggak masalah.
praktisi ini juga jualan media. Nah, klien si Mr. X ini ya, klien Mbak Wira si Mr. X ini ya, kemudian dia baru-baru ini mendaftarkan diri sebagai seller beliau untuk menjualkan produk-produknya. Nah, setelah dibilang azimatnya Mbak Wira kosong, dia daftar jadi sellernya. Ya, karena dia juga si praktisi yang dituju ini juga jualan azimat, juga jualan media. Nah, kemudian Mr. X ini mengafirmasi kodam kerezekian. Barulah beliau bisa melihat kodam dari Mbah Wira dan beliau nanya, itu kodam kamu bagus-bagus. Ya pasti bagus lah. Karena kalau nggak bagus tidak akan Mbah Wira jual. Lah ngapain barang jelek kok dijual kan gitu. Lah pertanyaan selanjutnya mungkin akan seperti ini loh, Mbah. Kalau memang azimatnya bagus kok nggak dipakai sendiri? Kok dijual kenapa? Karena Mbah Wira adalah pabrik. Ya, Mbah kalau memang bagus kenapa dijual kok nggak dipakai sendiri? Karena Mbah Wira adalah pabrik. Pabriknya Lamborghini itu menghasilkan mobil Lamborghini yang bagus, yang langka-langka. Kenapa kok dijual kalau bagus dan langka? Ya karena dia pabrik gitu loh. Mbah Wira punya ratusan khodam, ya, punya ratusan azimat berkhodam di rumah. Yang bagus-bagus Mbah Wira bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Ya ada maharnya jelas. Barang itu kalau gratisan nggak akan dihargai, pasti dibuang begitu saja. Tapi kalau berbayar ada unsur menghargai di situ. Ya, Mbah saya nggak percaya sama itu, ya jangan membeli. Gitu aja, simpel. Karena kan nggak ada pemaksaan dalam hal ini. Jadi ya teman-teman ya. Jadi ya kalau bagus kenapa dijual? Ya karena Mbah Wira punya banyak. Mbah Wira ini pabriknya. Orang jualan nasi goreng ya, itu katanya bekerja untuk mencari sesuap nasi. Kok nasinya malah digoreng terus dijual? Ya karena dia pabriknya. Gitu loh ya. Paham ya? Ini bisa dipahami ya. Jadi kalau bagus kenapa dijual, Mbak? Ya karena Mbah Wira pabriknya. Ini pertanyaan-pertanyaan kolot sih sebetulnya dari haters ya. Kalau bagus kenapa nggak dipakai sendiri, Mbak? Lah karena Mbah Wira pabriknya. Punya banyak Mbah Wira di rumah. Kita lanjut. Nah, beliau ini nanya itu kodam kamu bagus-bagus. Beliau ini bercerita juga kalau dia baru bisa melihat kodam dari kubus dengan kosam khusus. Jadi Mbah Wira sering sampaikan bahwa memang dalam ritual Mbah Wira menggunakan pakem kejawen. Ya. Nah, ada beberapa asma dan kosam khusus dari pakem ilmu al-hikmah yang Mbah Wira gunakan. Jadi ada kejawen, ada al-hikmah. Yang al-hikmah itu pakai asma dan khosam. Salah satunya adalah asma natsum. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lah ya dengan bunyi asma ini. Jadi itulah ya. Kadang klien tuh tanya ke Mbah Wira, Mbah ini azimatnya nggak apa-apa Mbah kalau saya bawa ibadahnya nggak masalah. Ritualnya aja pakai asma natsum kok. Mbah ini azimatnya saya bawa ke WC nggak masalah Mbak? Ya nggak masalah karena tanpa perawatan. Kodam tidak ada di dalam benda. Kodam itu ya ada di dimensinya, ada di alam gaib. Cuman alam gaib itu terkoneksi dengan si azimat itu. Ya, jadi dia tidak bersemayam jongkok di dalam emasnya, enggak. Dia ada di dimensinya sana, dimensi gaib, dimensi energi. Jadi kalau azimatnya mau Anda bawa kemana, enggak ada masalah. Nah, azimat itu setelah diritual juga dikunci dengan pageran khusus. Ya, jadi enggak ada masalah Anda mau bawa kemanapun, oke. Dan itu sudah terbukti ratusan klien yang udah Mbah Wira layani. Mereka bawa kemanapun nyatanya nggak ada masalah. Tuhannya kencang sejak hari pertama dimiliki. Mau dibawa dalam negeri, luar negeri, melintasi laut, melintasi samudra, nggak ada masalah. Bahkan Mbah Wira pernah meritualkan jarak jauh dari Indonesia. Kemudian yang diritual itu ada di daerah Versailles, daerah perautan di daerah Eropa. Ya nyatanya ya masuk. Disketsa ke orang tanpa ngomong ke Mbah Wira, nyatanya ya tepat akurat seperti yang Mbah Wira ceritakan. Itu bukti, semua itu bukti. Pengalaman dari Mbah Wira 8 tahun ya melayani pemesanan azimat berkodam. Paham ya? Jadi ya itulah ya kualitas. Kualitas itu memang nggak pernah bohong. Meskipun orang menjelek-jelekkan bagaimanapun, kalau memang makanan itu enak ya pasti akan dihabiskan. Namanya makanan itu enak. Seorang chef tidak perlu keluar-keluar dan rame berisik. Makanan saya enak, masakan saya nggak perlu. Cukup hidangkan ke klien. Ketika piring itu kembali dalam keadaan kosong, berarti memang makanannya enak. Selesai. Sama seperti ini. Azimat berkodam Mbah Wira seringkali diremehkan dan diragukan. Ini bener tak ada kodamnya. Nah, nyatanya kalau udah seperti ini kan terbukti dengan sendirinya. Mbah Wira nggak perlu keluar-keluar yang aneh-aneh gitu loh. Mbah Wira cukup membuatkan azimat, ini emasnya, ini sketsanya. Mau silakan dibeli, nggak mau ya nggak masalah. Ya. Cocok silakan dibeli, nggak cocok ya nggak masalah, nggak ada pemaksaan. Dan nyatanya ya kualitasnya seperti ini diakui oleh praktisi lain. Paham ya? Kita lanjut.
Nah, Mbak Wira kemudian tanya, jadi artinya bagaimana, Mas? Artinya adalah praktisi ini sekarang mau off jualan media, Mbah, mungkin karena kejang-kejang sebagainya. Ini Mbak Wira nggak mau komentar ya, karena Mbak Wira paling anti mengomentari praktisi lain. Nanti khawatirnya berita itu dipelintir, lalu jadi masalah. Oke. Nah, kemudian dulu kodam saya dibilang kosong, lalu kodam baru bisa terlihat setelah dilihat dengan kosam khusus. Jawabannya iya benar ya. Setelah saya afirmasi kodam kerezekian, kodam otomatis jalan, Mbah, keluar sarang lah istilahnya. Kemudian barulah bisa dilihat dengan pakai kosam khusus dan lain sebagainya. Padahal dulu dia lihat vessel minikulnya kosong. Nah, jadi vesselnya memang pakai emas murni ya. Nah, kemudian di sini Mbah Wira balas ya. Oke, berarti itu kodam beruang ya. Sekarang bagaimana, masih kodam apakah masih sering dipakai? Jawabannya masih sering dipakai. Efeknya bagaimana? Alhamdulillah, saya afirmasikan untuk kerezekian banyak yang tertarik dengan barang yang saya iklankan. Jadi memang ya tuahnya nyata gitu loh, bukan sugesti semata. Nyata membawa perubahan yang positif bagi pemiliknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah screenshot percakapan yang ingin Mbah Wira tunjukkan. Nah, lalu kenapa sih Mbah kok sebuah azimat berkodam itu ketika diterawang bisa kosong? Yang pertama, sebabnya adalah ilmu penerawangnya lebih rendah daripada kodam yang diterawang. Mbah Wira ulangi, ilmu penerawang lebih rendah daripada kodam yang diterawang. Itu bisa menyebabkan azimat berkodam kelihatan kosong. Itu seringkali Mbah Wira sampaikan ketika Mbah Wira nerawang azimat ataupun benda-benda buatan gurunya Mbah Wira. Jelas yang namanya murid itu pasti kalah sakti dengan gurunya. Oleh karena itu kalau Mbah Wira nerawang produk buatan guru saya, seringkali terlihatnya kosong. Padahal itu buatan guru saya. Makanya ada disclaimer dalam video. Kalau ini buatan guru saya, maka ini kosong bukan karena memang benar-benar kosong, tapi karena saya nggak bisa melihat kodamnya. Karena namanya murid nggak bisa melampaui gurunya. Yang kedua, kalau ini kosong karena buatan Mbah Wira, gitu kan. Jadi Mbah Wira yang membuat azimat ini kemudian ini kosong, maka boleh tukar gratis. Itu adalah garansi. Karena Mbah Wira paham batas seorang murid itu ada di mana. Gitu. Jadi kenapa kok terlihat kosong? Karena ilmu si penerawang itu lebih rendah daripada yang diterawang. Mbah Wira nggak kasih contoh orang lain, Mbah Wira kasih contoh diri Mbah Wira sendiri ya. Ketika Mbah Wira nerawang produk buatan gurunya Mbah Wira, seringkali terlihat kosong, tidak berkodam. Yang kedua, yaitu karena adanya mekanisme pertahanan diri dari kodam. Kenapa kok demikian? Karena begini teman-teman ya. Jadi ketika kita membuat senjata, maka senjata itu adalah harus senjata tersembunyi. Entah ukurannya kecil, entah senjata rahasia kan gitu. Ya kalau di film-film itu. Jadi semakin tersembunyi senjata itu maka akan semakin efektif. Semakin rahasia sifat dari senjata itu maka akan semakin luar biasa ketika digunakan. Kenapa demikian? Karena musuh tidak akan menyangka bahwa orang yang dia serang ternyata punya senjata rahasia. Kodam memang dipagari dengan ilmu panglimunan supaya tidak mudah diterawang sehingga orang melihat kita itu kosong. Padahal ketika diserang ada pagernya, itu lebih bermanfaat dibanding sama yang kelihatan pagernya magrong-magrong. Rumah yang pakai invisible gitu kan ya, pagar invisible, pasti orang nggak akan nyangka kalau itu ada pagernya. Dibanding dengan rumah yang pagernya kelihatan besi besar, kokoh, tembok cor kayak gitu loh. Ya, ini Mbah Wira pelajari juga dari guru Mbah Wira bahwa sembunyikanlah senjatamu supaya ketika orang menyerang dia nggak mengira bahwa pertahananmu itu kuat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman, kualitas dan tipikal kodam. Ya, memang kualitas dan tipikal kodam itu masing-masing beda-beda. Ada yang suka diterawang, ada yang tidak suka. Karena bagi kodam, diterawang itu sama seperti ditelanjangi. Sama seperti kalau Anda ditelanjangi kan ada kalanya mau ditelanjangi, ada kalanya nggak mau gitu. Kalau telanjangi sama Anya Geladin, berangkat aja kan gitu. Tapi kalau ditelanjangi sama orang yang dikenal, laki-laki misalnya gitu ya, ya pasti Anda takut juga kan, lari juga kan gitu. Nah sama kodam juga demikian. Ketika dia ditelanjangi oleh seorang praktisi, ada yang mau dengan sukarela menunjukkan diri, ini loh aku kayak gitu. Tapi ada juga yang tidak mau. Jadi dia kemudian sembunyi menghilangkan jejak dirinya, apalagi kodamnya level tinggi. Ini sama seperti kalau Anda nonton film Hunter x Hunter. Seorang hunter, seorang pemburu bukan hanya ahli dalam melacak, tapi juga ahli dalam menyembunyikan keberadaan dirinya. Apa ya namanya ya? Hatsu ya. Hatsu ya. Jadi menyembunyikan keberadaan dirinya. Kalau dalam Naruto bukan hanya pintar dalam bertarung, tapi juga pintar dalam mengintai atau memata-matai. Nah itu loh, kodam itu didesain memang seperti itu. Dan kodamnya Mr. Egi ini memang kuat. Ya, sifat sembunyinya kuat, sifat menyembunyikan keberadaan dirinya kuat. Itulah kenapa kemudian di terawang itu menjadi sulit. Gitu teman-teman ya. Semoga apa yang telah Mbah Wira sampaikan ini membawa manfaat positif bagi teman-teman semua. Ingat,
bagi teman-teman yang sudah memahami Azimadi Mbah Wira, kemudian ketika diterang orang itu kelihatan kosong, jangan ragu, jangan galau. Karena ketika Anda ragu-ragu, tentu itu akan berimbas kepada fokus atau kekusuhan dalam memberikan afirmasi. Pasti ada gamang di hati. Ada nggak sih? Benar ada nggak sih? Pasti akan kayak gitu. Tapi ketika Anda yakin, Pak, oh ya, Kodam berangkat. Oh ya, memang Kodam berjalan sesuai dengan yang saya perintahkan. Maka itu akan menjadi loa yang positif. Sebagaimana kalau ada berdoa, kita berdoa kepada Tuhan, pasti diminta berbaik sangka atau husnudon, kan gitu ya, bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan. Beda cerita kalau kita berburuk sangka, Tuhan mengabulkan nggak ya? Pasti nggak mudah. Lalu apakah kita berdoa pada Kodam? Enggak. Kita kepada Kodam itu statusnya adalah menyuruh atau memerintah. Kalau yang merintah itu ragu-ragu, pasti yang ngejalan juga ragu-ragu. Beda dengan seperti ini. Ayo Kodam, bunuh dia. Maju dia, semangat, yakin merintahnya. Ayo Kodam, aku sakit hati sama dia, bunuh dia. Maju. Ayo Kodam, aku sakit hati sama dia, bunuh nggak ya? Lah gimana? Juragan, bunuh nggak? Bunuh deh. Aduh aku takut sama karma tapi. Balaskan aja deh dikit-dikit. Tapi kalau sakit nanti dia kasihan. Bingung akhirnya nggak jalan. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi kalau memang belum yakin memahar di Mbah Wira, jangan memahar. Kalau memang masih ada keraguan di hati Anda ketika memahar, jangan memahar. Gitu. Kalau sudah yakin, sudah nggak ada keraguan, baru silakan memahar. Kenapa? Karena hal semacam ini sering terjadi. Gitu teman-teman ya. Oke, itu tadi yang bisa Mbah Wira sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam cerdas bersupranatural. Ya.